Bagaimana jika satu keputusan arogan, yang hampir menghancurkan segalanya, justru menjadi titik awal dari sebuah penebusan? Dan bagaimana jika dari puing-puing kesombongan bisa tumbuh benih cinta yang paling tulus? Ini adalah kisah Erlina Wijaya, seorang CEO dingin yang di hari pertamanya memecat Fandi Prasetya, seorang jenius IT yang ia anggap pemalas. Sebuah tindakan yang memicu badai kehancuran, namun juga membuka matanya pada kesalahan terbesarnya. Ini bukan lagi kisah tentang kehancuran, melainkan tentang bagaimana seorang ratu es belajar merendahkan hatinya dan bagaimana sang jenius yang terbuang justru kembali untuk menyelamatkan segalanya, termasuk hati sang ratu. Sebelum kita selami lebih dalam kisah takdir yang berubah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda untuk mendukung channel kita Ken Arok Productions agar terus menyajikan kisah-kisah penuh makna. Bagi Anda yang sudah subscribe, kami doakan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah, diberikan kesehatan yang tiada tara, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang abadi. Mari kita aminkan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, jangan lupa absen juga ya. Kalian nonton dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar. Insya Allah dengan kehendak Tuhan semesta alam, doa-doa baik kita semua akan terkabul. Baik, mari kita mulai kisah takdir yang berubah ini. Kisah kita berlatar di jantung ibu kota di dalam menara kaca dan baja yang menjulang gagah milik Jaya Raya Group. Selama 3 dekade, perusahaan ini bukan hanya sebuah mesin pencetak uang, melainkan sebuah keluarga besar yang dibangun di atas fondasi kepercayaan dan rasa hormat. Sang pendiri, seorang pria bijaksana yang kini harus menepi karena kondisi kesehatannya, selalu percaya bahwa aset terbesar perusahaannya bukanlah angka di neraca keuangan, melainkan manusianya. Ia mengenal nama setiap kepala divisi, bahkan beberapa petugas kebersihan. Kehangatan inilah yang menjadi jiwa dari Jaya Raya. Namun, jiwa itu kini terancam. Tahta kepemimpinan telah diwariskan kepada putri tunggalnya, Erlina Wijaya. Lulusan terbaik dari sekolah bisnis ternama di Amerika, Erlina kembali ke tanah air dengan membawa setumpuk teori dan sebongkah es di dalam hatinya. Baginya, budaya kekeluargaan yang dibanggakan ayahnya adalah sebuah kelemahan. Terlalu banyak sentimen, terlalu lembek dan tidak efisien. Visinya adalah mengubah Jaya Raya Group menjadi mesin korporat yang ramping, dingin, dan tanpa kompromi. Di mana efisiensi adalah Tuhan dan aturan adalah kitab sucinya. Kedatangannya disambut dengan antisipasi dan kecemasan. Para karyawan berharap ada inovasi baru, namun mereka juga takut pada reputasinya yang dikenal kaku dan perfeksionis. Mereka tidak salah. Erlina melihat perusahaan bukan sebagai kumpulan manusia, melainkan sebagai sekumpulan aset yang harus dioptimalkan. Dan di hari pertamanya, filosofi tangan besinya itu akan langsung diuji. Teori-teori bisnisnya yang kaku akan berbenturan langsung dengan realitas manusia yang kompleks. Dan sebagai target pertamanya, takdir memilih seorang pahlawan tanpa tanda jasa, seorang jenius pendiam yang bekerja di ruang mesin perusahaan, Prasetya. Fandi sama sekali tidak sadar bahwa hari itu, arogansi dan kejeniusan akan dipertemukan dalam sebuah benturan yang akan mengguncang fondasi Jaya Raya Group hingga ke akarnya. Pagi itu, lobi utama Jaya Raya Group terasa berbeda. Udara yang biasanya dihangatkan oleh canda, tawa, dan sapaan ramah kini terasa tegang, seolah menanti datangnya badai. Semua mata tertuju pada pintu masuk utama, menunggu penampakan sang penguasa baru. Tepat pukul 8.00 pagi. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan presisi militer, sebuah sedan hitam premium buatan Jerman meluncur tanpa suara dan berhenti dengan sempurna di depan pintu lobi. Bukan sopir yang membukakan pintu.
Pintu itu terbuka dari dalam, dan yang pertama kali menyentuh lantai granit yang berkilauan adalah sepasang stiletto mahal, tajam, dan mengancam. Kemudian sosok Erlina Wijaya muncul secara utuh dan seketika semua bisikan di lobi itu mati. Ia mengenakan setelan blazer berwarna navy yang dijahit khusus untuk memeluk tubuhnya, yang ramping, memancarkan profesionalisme yang kaku. Rambutnya, yang hitam legam disanggul modern dengan begitu rapi hingga tak sehelai pun berani keluar dari tempatnya. Namun bukan penampilannya yang membuat orang terdiam, melainkan auranya. Erlina memancarkan aura dingin yang membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Wajahnya yang cantik dengan garis rahang yang tegas, tidak dihiasi senyuman sedikit pun. Matanya yang tajam menatap lurus ke depan, tidak melihat orang-orang yang menyambutnya, melainkan memindai setiap detail arsitektur lobi, seolah sedang menilai kelayakan properti miliknya. Ia adalah seorang jenderal yang memasuki markas baru, bukan seorang pemimpin yang menyapa pasukannya. Seorang manner senior yang mencoba menyapanya dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Erlina." Hanya dihadiahi lirikan sekilas dan anggukan kepala yang nyaris tak terlihat. Sebuah gestur yang lebih terasa seperti pengakuan atas keberadaan objek daripada sebuah sapaan balasan. Ia berjalan melewati barisan karyawan yang menunduk, canggung, meninggalkan jejak aroma parfum mewah yang menusuk dan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Satu-satunya suara yang terdengar adalah ketukan ritmis dari hak sepatunya di lantai marmer. Sebuah irama kekuasaan yang tegas dan tanpa kompromi. Setiap langkahnya adalah pernyataan. Era kehangatan telah berakhir dan musim dingin baru saja dimulai di Jaya Raya Group. Ia berjalan lurus menuju lift khusus direksi, siap untuk naik ke singgasananya dan mengumumkan titahnya. Lift khusus direksi berhenti di lantai teratas dan pintu terbuka langsung ke sebuah lobi privat yang menuju ruang rapat utama. Di dalamnya, di sekeliling meja mahoni raksasa yang telah menjadi saksi bisu sejarah perusahaan selama puluhan tahun, duduklah para kepala divisi. Mereka adalah para veteran, orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Jaya Raya Group, para loyalis ayahnya. Wajah mereka menunjukkan campuran antara rasa hormat dan kegelisahan menanti kata-kata pertama dari sang pemimpin baru. Saat Erlina melangkah masuk, semua orang serentak berdiri. Ia berjalan ke ujung meja ke kursi utama yang selama ini diduduki ayahnya. Namun ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di sana, menatap satu persatu wajah di hadapannya, membiarkan keheningan menggantung selama beberapa saat untuk menegaskan posisinya. "Selamat pagi," ucapnya datar. Suaranya jernih dan terkontrol, membelah keheningan tanpa kehangatan sedikit pun. "Seperti yang Anda semua ketahui, ayah saya sedang dalam masa pemulihan. Selama periode itu, kendali penuh atas Jaya Raya Group berada di tangan saya." Ia berhenti sejenak, matanya yang tajam seolah menelanjangi setiap orang di ruangan itu. "Saya telah mempelajari semua laporan kinerja perusahaan selama 6 bulan terakhir. Dan kesimpulan saya sederhana. Kita terlalu nyaman. Terlalu banyak prosedur yang dilandasi oleh sentimen, bukan logika. Terlalu banyak inefisiensi yang ditoleransi atas nama kekeluargaan." Beberapa manajer senior saling pandang dengan gelisah. Kata kekeluargaan yang selalu menjadi kebanggaan kini diucapkan Erlina seolah itu adalah sebuah penyakit. "Maka dari itu," lanjut Erlina, nadanya menjadi lebih tajam, "era itu sudah berakhir. Mulai hari ini saya mendeklarasikan era baru. Era disiplin tinggi, efisiensi maksimal, dan tanpa toleransi terhadap kesalahan sekecil apapun. Kontribusi Anda akan diukur dari hasil nyata, dari angka-angka, bukan dari lamanya Anda mengabdi di sini. Di mata saya, kita semua memulai dari nol. Hari ini tidak ada yang spesial, tidak
Ada pengecualian. Pidato singkat itu terasa seperti tamparan keras di udara pagi yang dingin. Tidak ada kata-kata penyemangat, tidak ada basa-basi untuk menjalin hubungan, hanya ada ultimatum yang dingin dan lugas. Ia telah menarik garis pertempuran dengan jelas. Saya harap kita bisa bekerja sama, tutupnya. Meskipun nadanya lebih terdengar seperti sebuah perintah daripada harapan. Sekarang kembali ke pekerjaan Anda. Satu persatu para manajer keluar dari ruangan, dengan perasaan campur aduk antara cemas dan gentar. Erlina tetap berdiri di sana, sendirian menatap cakrawala kota dari balik jendela kaca raksasa. Dalam benaknya, ia telah melakukan langkah pertama yang paling penting. Memotong semua lemak sentimental dari tubuh perusahaan. Ia tidak sadar bahwa yang baru saja ia bedah bukanlah lemak, melainkan jantungnya. Selesai dengan pidatonya, Erlina tidak kembali ke menara gadingnya di lantai teratas. Ia justru melakukan hal yang tidak terduga. Sebuah langkah yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh lantai operasional. Ia memulai inspeksi tanpa pemberitahuan, tanpa pengiring. Sendirian menyusuri lorong-lorong yang menjadi mesin penggerak Jaya Raya Group. Langkahnya yang mantap dan berirama di atas lantai menjadi satu-satunya suara yang menonjol di tengah dengungan, pendingin ruangan dan ketukan papan ketik yang mendadak menjadi lebih cepat dan gugup. Para karyawan yang tadinya bekerja dengan santai kini duduk tegak, lurus. Mata mereka terpaku pada layar monitor, berpura-pura sangat fokus pada pekerjaan. Aura dingin Erlina seolah menyedot semua oksigen dari ruangan, membuat setiap orang yang dilewatinya menahan napas. Ia melewati divisi pemasaran, melirik sekilas tumpukan kertas di sebuah meja dengan tatapan tidak suka. Ia melintasi bagian keuangan. Matanya yang tajam menangkap sekilas layar monitor seorang staf yang menampilkan situs berita. Meskipun hanya sedetik, Erlina tidak berkata apa-apa, namun tatapannya meninggalkan jejak dingin yang membuat staf tersebut berkeringat deras. Langkahnya kemudian membawanya ke area divisi teknologi informasi, sebuah area yang biasanya sedikit lebih rileks dengan kabel-kabel yang menjuntai rapi dan beberapa hiasan pribadi di atas meja kerja. Namun hari ini suasana di sana sama tegangnya dengan divisi lain. Dan saat itulah matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuatnya berhenti total. Di sana, di sebuah kubikel dengan papan nama kecil, bertuliskan Fandi Prasetya. Seorang pria, tampak tertidur pulas. Kepalanya terkulai di atas lengannya yang terlipat, di atas meja, di antara papan ketik dan sebuah cangkir kopi yang sudah tandas. Punggungnya naik turun dengan teratur, menandakan ia benar-benar lelap. Terbuai di dunia mimpi di tengah jam kerja. Bagi Erlina, ini adalah pemandangan paling biadab. Sebuah bendera merah yang dikibarkan tepat di depan wajahnya, hanya beberapa menit setelah pidatonya yang tegas tentang disiplin. Ini bukan lagi kelalaian. Di matanya ini adalah sebuah deklarasi pembangkangan yang terang-terangan. Dengan langkah yang disengaja dan tatapan yang semakin menajam, ia mulai berjalan mendekati meja itu. Para anggota tim IT lainnya yang melihat arah tujuannya seolah membeku di kursi mereka bertukar pandang dengan panik. Namun tak ada yang berani bersuara. Dan di sana di tengah keheningan yang tegang, Sang Ratu S bersiap untuk menjatuhkan vonisnya. Keheningan di divisi IT terasa begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Saat Erlina berdiri di samping kubikel Fandi, ia tidak langsung bertindak, membiarkan kehadirannya yang dingin menjadi teror sunyi bagi semua mata yang diam melirik ke arahnya. Akhirnya ia bersuara. "Permisi," katanya. Suaranya tidak keras, namun tajam dan jernih, seperti pecahan kaca, membelah keheningan dengan mudah. Fandi yang tenggelam dalam lelapnya hutang tidur selama 36 jam tidak bergerak. Erlina menyipitkan matanya, rasa tidak sabarnya memuncak. "Saya bilang, permisi," ulangnya kali ini dengan nada yang lebih
keras sambil mengetukkan ujung kukunya, yang terawat sempurna ke permukaan meja. Suara ketukan itu terdengar seperti letusan kecil di tengah ruangan yang senyap. Kali ini Fandi tersentak kaget. Ia mengangkat kepalanya dengan gerak lambat. Matanya mengerjap beberapa kali, mencoba memfokuskan pandangan pada sosok wanita yang berdiri menjulang di hadapannya. Wajahnya terlihat sangat lelah dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya yang memerah. "Maaf, Bu, saya." Suaranya serak. "Siapa nama Anda?" potong Erlina. Nadanya tidak memberi ruang untuk penjelasan atau permintaan. "Maaf." Masih setengah sadar, Fandi menjawab. Fandi Prasetya, Bu." Erlina menatapnya dari atas ke bawah, dengan pandangan merendahkan yang terasa menusuk. "Pak Fandi, di hari pertama, saya menjabat di jam kerja yang dibayar oleh perusahaan ini, Anda memilih untuk tidur. Ini bukan sekadar tidak profesional," katanya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan dingin. Ini adalah sebuah penghinaan. Penghinaan terhadap perusahaan dan semua orang yang bekerja keras di sini. Fandi membuka mulut hendak mengatakan sesuatu. Mungkin tentang pekerjaan passing system yang baru ia selesaikan subuh tadi. Sebuah pekerjaan yang mencegah kerugian miliaran rupiah. Tapi Erlina tidak tertarik pada kebenaran. Ia hanya tertarik pada pelanggaran aturannya. "Saya tidak butuh alasan, Anda," ucapnya dengan final. "Anggap ini adalah hari terakhir Anda di Jaya Raya Group. Bereskan barang-barang Anda. Saya ingin Anda keluar dari gedung ini dalam 10 menit." Waktu seolah berhenti. Seluruh divisi IT menahan napas. Vonis itu dijatuhkan dengan begitu cepat, begitu kejam, dan di depan umum. Fandi hanya menatap Erlina sejenak. Tidak ada amarah di matanya. Hanya ada kelelahan yang mendalam dan sebersit ekspresi yang sulit diartikan. Seperti rasa kasihan yang ganjil yang ditujukan pada wanita di hadapannya. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangguk pelan. Dengan gerak tenang, ia mencabut kabel pengisi daya ponselnya, mengambil sebuah jaket hoodie usang yang tersampir di sandaran kursi, dan berjalan lurus melewati Erlina, menuju pintu keluar. Erlina berdiri, tegak dengan puas, memandang berkeliling, ke arah para karyawan yang terpaku. "Ada lagi yang ingin istirahat?" tanyanya, sinis. Tak ada yang menjawab. Ia merasa telah memenangkan pertempuran pertamanya. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja mencabut jantung dari kerajaannya sendiri. Setelah Erlina meninggalkan divisi IT dengan langkah penuh kemenangan, keheningan yang ditinggalkannya terasa lebih berat dan mencekik daripada sebelumnya. Para karyawan yang tadinya terpaku di kursi, mereka kini mulai saling pandang dengan tatapan tak percaya. Bisikan-bisikan, panik mulai merambat dari satu kubikel ke kubikel lain, menyebar lebih cepat dari api. Namun, tak ada yang merasakan teror sedalam yang dirasakan oleh kepala tim IT. Seorang pria parubaya, berpengalaman bernama Pak Surya. Wajahnya pucat pasi seolah semua darah telah terkuras habis. Tangannya sedikit gemetar saat ia memberi isyarat kepada para programmer senior untuk berkumpul di sudut ruangan jauh dari jangkauan kamera pengawas. Ia tidak perlu berteriak. Suaranya yang mendesak dan penuh ketakutan sudah cukup untuk membuat semua orang sadar akan gentingnya situasi. Dengar bisiknya, matanya awas memindai sekeliling. "Saya tidak mau ada satupun dari kalian yang menyentuh sistem Nexus. Paham? Jangan coba-coba mengubah, memperbaiki, atau bahkan sekadar melihat kode intinya." Para programmer muda itu menelan ludah. Mata mereka memancarkan kebingungan dan rasa takut. Mereka semua tahu Nexus bukanlah sekadar program. Itu adalah mahakarya Fandi, sebuah ekosistem digital mahakompleks yang menjadi sistem saraf bagi seluruh operasional Jaya Raya Group. Nexus mengendalikan segalanya mulai dari inventaris gudang, alur produksi di pabrik hingga transaksi keuangan miliaran rupiah setiap harinya.
Sistem itu bekerja tanpa celah. Sebuah mesin presisi yang misterius dan elegan. Sistem itu, lanjut Pak Surya dengan suara bergetar, adalah sebuah kotak hitam. Hanya Fandi yang punya petanya. Arsitekturnya ada di dalam kepalanya. Maintenance yang baru ia selesaikan itu sangat rumit. Kalau sampai kita salah langkah dan membuatnya rusak, kita semua tamat. Perusahaan ini akan lumpuh total dalam hitungan jam. Kini semua orang mengerti. Ketakutan mereka bukan lagi karena menyaksikan rekan kerjanya dipecat secara tidak adil. Ketakutan mereka kini jauh lebih besar. Mereka baru saja menyaksikan Sang Sio dengan tangannya sendiri mengusir satu-satunya pawang yang bisa menjinakkan binatang buas digital yang menjadi jantung perusahaan mereka. Fandi bukan sekadar pegawai, ia adalah penjaga gerbang dan gerbang itu kini ditinggalkan tanpa penjaga. Suasana di divisi IT berubah menjadi suram. Seolah mereka sedang menunggu datangnya badai besar yang mereka tahu pasti akan tiba. Mereka tidak lagi bekerja. Mereka hanya menunggu bom waktu itu meledak. Berita pemecatan Fandi yang begitu mendadak dan brutal tidak berhenti di lantai divisi IT. Kabar itu merayap naik melalui lift, menyebar di sepanjang koridor-koridor mewah lantai eksekutif, hingga akhirnya sampai ke telinga seseorang yang tidak bisa tinggal diam. Dia adalah Bapak Budiman, Direktur Operasional Jaya Raya Group, seorang pria yang rambutnya telah memutih seiring pasang surut perusahaan, sahabat terdekat sekaligus orang kepercayaan ayah Erlina sejak perusahaan ini masih berupa rintisan kecil. Pak Budiman sedang meninjau laporan produksi saat seorang manajer junior memberitahunya kabar itu dengan suara berbisik. Awalnya ia mengira itu hanya rumor tak berdasar. Namun saat detailnya dikonfirmasi, ekspresi tenang di wajahnya berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam. Ia mengenal Fandi bukan hanya sebagai nama di daftar karyawan, tapi sebagai seorang talenta langka. Ia ingat saat ayah Erlina dengan bangga menceritakan tentang anak jenius di IT yang berhasil membangun sistem Nexus dari nol, menghemat biaya miliaran rupiah yang seharusnya dihabiskan untuk konsultan asing. Bagi Pak Budiman, tindakan Erlina bukanlah sekadar keputusan bisnis yang buruk. Itu adalah sebuah tindakan penodaan terhadap prinsip-prinsip yang telah membangun perusahaan. Ia melihatnya sebagai gejala dari penyakit berbahaya, arogansi yang lahir dari ketidaktahuan. Ia tahu jika dibiarkan penyakit ini akan menggerogoti perusahaan dari dalam. Dengan helaan napas panjang, ia meletakkan pulpennya. Ia bisa saja memilih untuk diam, mengamankan posisinya sendiri di bawah rezim baru. Namun, kesetiaannya bukanlah pada jabatan, melainkan pada warisan sahabatnya dan pada ribuan karyawan yang nasibnya kini dipertaruhkan. Ia merasa memiliki kewajiban moral, bukan sebagai bawahan kepada atasan, tetapi sebagai seorang senior kepada junior yang sedang tersesat. Dengan langkah mantap yang menyeratkan urgensi, Pak Budiman berjalan keluar dari ruangannya, menyusuri koridor menuju kantor CEO yang megah di ujung. Ia adalah benteng terakhir dari era lama, sebuah suara kebijaksanaan yang bersiap memasuki sarang singa betina muda yang sedang berkuasa. Ia tahu percakapan ini akan sulit, bahkan mungkin berisiko. Namun, ia juga tahu bahwa diam adalah risiko yang jauh lebih besar. Ia tiba di depan pintu kayu mahoni yang menjulang itu, lalu mengetuknya dengan tegas. Masuk. Terdengar suara dingin Erlina dari dalam. Pak Budiman mendorong pintu kayu yang berat itu dan melangkah masuk. Ia mendapati Erlina sedang duduk di singgasananya, menatap layar tablet dengan ekspresi puas. Jelas ia merasa bangga dengan ketegasan yang baru saja ia tunjukkan kepada seluruh perusahaan. Sebuah langkah pertama yang menurutnya akan membenahi segalanya. Erlina. Dengan segala hormat, Pak Budiman memulai. Suaranya tenang, namun syarat dengan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan.
Saya datang untuk membicarakan soal Fandi Prasetya. Erlina akhirnya mengangkat wajahnya. Salah satu alisnya sedikit terangkat, seolah terganggu. Masalahnya sudah selesai. Pak Budiman, dia dipecat karena melanggar aturan. Jawabnya singkat, menyiratkan bahwa topik itu tidak layak untuk didiskusikan lebih lanjut. Justru, itu masalahnya, balas Pak Budiman, nadanya tetap sabar. Keputusan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Fandi tidak tidur karena malas. Dia baru saja bekerja hampir 36 jam tanpa henti untuk menyelesaikan maintenance darurat pada server utama kita. Erlina terdiam sesaat, namun raut wajahnya langsung mengeras, menolak untuk mengakui kemungkinan bahwa ia telah berbuat salah. Pak Budiman melanjutkan, ayahmu mengerti betul nilai anak itu, Erlina. Beliau sadar, Fandi bukan sekadar pegawai. Dia adalah aset perusahaan yang paling krusial. Kepergiannya menempatkan seluruh operasional kita dalam bahaya besar. Penyebutan nama ayahnya adalah pemicunya. Bagi Erlina, itu bukan lagi nasihat, melainkan serangan personal terhadap kemampuannya. Ia merasa dibanding-bandingkan dan ditemukan kurang. Amarah dingin menjalari dirinya. Pak Budiman, desis. Erlina, suaranya kini setajam pisau. Bedah. Apakah Bapak sedang menyeratkan bahwa perusahaan raksasa seperti Jaya Raya Group bisa lumpuh hanya karena satu orang teknisi IT? Itu adalah pemikiran paling absurd yang pernah saya dengar. Ia berdiri menatap Pak Budiman dengan pandangan meremehkan. Saya menghargai kesetiaan Bapak pada cara kerja lama dan pada ayah saya. Tapi seperti yang saya bilang di rapat tadi, era itu sudah selesai. Ia berhenti sejenak, menikmati kekuasaan absolut yang dimilikinya. Jika Bapak tidak bisa menerima cara saya memimpin dan masih terus meratapi seorang karyawan yang melanggar aturan paling dasar, mungkin tempat ini memang sudah tidak cocok lagi untuk Anda. Pak Budiman menatapnya tak percaya. Kata-kata itu begitu kejam dan tidak adil. Anda, kata Erlina dengan penekanan yang menusuk tanpa keraguan sedikitpun. Saya pecat. Pria tua itu tertegun. Pengabdiannya selama puluhan tahun. Persahabatannya dengan sang ayah. Semuanya dihapus dalam sekejap mata. Ia hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. Bukan karena marah, tapi karena rasa kecewa dan kesedihan yang begitu mendalam untuk masa depan perusahaan ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Ditinggal sendirian di kantornya yang megah, Erlina merasakan gelombang kemenangan yang keliru. Ia telah menyingkirkan dua penghalang dari era lama dalam satu hari. Tidak ada seorang pun, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menatap cakrawala kota yang tak tergantikan. Ia telah membungkam suara terakhir kebijaksanaan dan kini ia sendirian menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri. Awalnya semua terasa normal. Setelah badai pemecatan ganda itu, para karyawan bekerja dalam keheningan yang kaku. Berusaha keras untuk tidak menarik perhatian sang CEO baru yang tatapannya lebih tajam dari silet. Namun ketenangan itu hanyalah permukaan. Jauh di bawahnya, di dalam jaringan digital yang menjadi sistem saraf Jaya Group, getaran pertama dari gempa bumi dahsyat itu sudah mulai terasa. Pukul siang, telepon di meja Pak Surya berdering nyaring. Di seberang sana, suara seorang kepala gudang di pusat distribusi terdengar. Panik. Pak, sistem logistik kita kacau, serunya. Nexus menandai kiriman. Nomor 707 sudah berangkat, tapi truknya masih terparkir di depan saya. Sebaliknya, sistem bilang kita kehabisan stok barang ABC. Padahal saya lihat tumpukannya menjulang di rak D5. Belum sempat Pak Surya menenangkan kepala gudang itu, email dengan tanda prioritas tinggi masuk dari divisi keuangan. Kepala bagian akuntansi melaporkan bahwa laporan laba rugi harian yang biasanya muncul dalam hitungan detik kini memakan waktu hampir 15 menit untuk diproses.
Ketika akhirnya muncul angka yang tertera sama sekali tidak masuk akal. Mustahil perusahaan mendapat keuntungan sebesar itu hanya dalam setengah hari. Datanya telah korup. Panggilan-panggilan serupa mulai membanjiri meja bantuan IT seperti air. Keluhan datang silih berganti dari berbagai divisi. Semuanya menunjuk pada satu sumber masalah yang sama. Nexus, sistem yang selama ini menjadi kebanggaan yang bekerja tanpa celah. Seperti mesin jam Swiss, kini mulai batuk dan tersendat. Algoritma yang dulu berjalan harmonis kini menghasilkan nada-nada sumbang. Data yang seharusnya akurat kini menari-nari secara acak. Jantung digital perusahaan itu kini sedang mengalami aritmia berdetak dengan irama yang salah dan membahayakan. Getaran-getaran kecil ini adalah pertanda sebuah peringatan dini dari sebuah keruntuhan sistematis yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan yang akan segera datang. Di dalam ruangannya yang kini telah berubah menjadi pusat komando darurat, Pak Surya dan tim intinya berkejaran dengan waktu. Wajah mereka diterangi oleh cahaya biru dari monitor yang menampilkan barisan. Kode error berwarna merah mengalir tanpa henti seperti darah segar dari luka yang menganga. Mereka mencoba segalanya. Diagnostik rebot modul-modul periferal, hingga memulihkan data dari backup beberapa jam sebelumnya. Namun setiap solusi yang mereka coba seolah hanya menampar dinding tak terlihat. Anomali di sistem Nexus terus menyebar seperti kanker semakin ganas dan tak terkendali. Setelah berjam-jam menemui jalan buntu, Pak Surya mengambil keputusan nekat. Sudah cukup. Kita tidak bisa lagi menambal dari luar. Kita harus masuk ke jantungnya, katanya dengan suara tegas, namun lelah. Kita harus masuk ke kernel Nexus dan memaksa sistem untuk stabil. Seorang programmer senior mengangguk. Jarinya menari di atas papan ketik, memasukkan serangkaian perintah dengan otoritas administratif tertinggi yang mereka miliki. Itu adalah kunci utama mereka. Sebuah akses dewa yang seharusnya bisa membuka pintu manapun di dalam kerajaan digital Jaya Raya Group. Ia menekan tombol enter dan seluruh tim menahan napas. Namun, yang muncul di layar bukanlah barisan kode yang mereka harapkan. Hanya ada satu baris kalimat, berkedip-kedip dengan warna merah yang mengancam. Akses di Tolkis terkun otoritas tidak memadai seluruh energi di ruangan itu. Seolah tersedot habis tidak mungkin. Bisik programmer itu mencoba lagi dan lagi hasilnya tetap sama Pak Surya. Bersandar di kursinya rasa putus asa yang dingin menjalari tulang punggungnya. Ia kini mengerti sepenuhnya ini bukanlah bug atau kerusakan biasa, ini adalah sebuah protokol pengamanan. Sebuah mekanisme file save yang jenius. Sekaligus mengerikan yang pasti. Dirancang oleh Fendi sendiri. Maintenance yang dilakukan Fendi semalam. Pastilah sebuah proses yang sangat rumit. Dan rapuh seperti operasi jantung. Terbuka. Dengan memecat Fendi di tengah jalan, Erlina tidak hanya mengusir seorang pegawai. Ia telah mengusir paksa seorang ahli bedah di tengah operasi. Dan kini sang pasien sistem Nexus yang ditinggalkan dalam kondisi kritis telah melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk melindungi dirinya dari kerusakan lebih lanjut. Ia mengunci jantungnya sendiri, menolak akses dari siapapun kecuali dari tangan sang ahli bedah utama. Tim IT Jaya Raya Group, dengan segala keahlian mereka, kini hanyalah sekumpulan orang di luar ruang operasi menatap tak berdaya pada pasien yang sedang sekarat di dalam. Karena satu-satunya orang yang memegang pisau bedah telah diusir dari gedung. Mereka benar-benar tak berdaya. Dengan langkah berat dan perasaan hampa, Pak Surya memberanikan diri menghadap Erlina. Ia mengetuk pintu kantor CEO itu dengan tangan yang sedikit gemetar, merasa seperti seorang utusan yang membawa kabar bahwa benteng terakhir telah runtuh. Bu Erlina, mohon maaf, mengganggu. Ia memulai dengan hati-hati. Setelah dipersilakan masuk, kami menemukan anomali yang cukup serius pada sistem Nexus. Beberapa modul utama menunjukkan ketidakstabilan data. Erlina menatapnya dengan ekspresi jengkel.
Seolah masalah teknis ini hanyalah gangguan sepele di hari pertamanya yang seharusnya sempurna. Lalu perbaiki. Bukankah itu tugas kalian? Jawabnya. Ketus. Matanya tidak lepas dari layar tabletnya. Masalahnya Bu Pak Surya. Menelan ludah memilih kata-katanya. Dengan sangat hati-hati. Kami tidak bisa masuk ke kode intinya. Sistemnya terkunci dari dalam. Kami tidak memiliki otoritas akses setinggi itu. Kalimat itu akhirnya membuat Erlina mengangkat kepalanya. Seringai tipis penuh cemoohan muncul di bibirnya. Tidak bisa. Saya tidak mempekerjakan seorang kepala IT untuk mengatakan tidak bisa. Ia bersandar di kursinya yang mewah, memandang Pak Surya seolah ia adalah serangga paling menyedihkan yang pernah ia lihat. Apa maksudmu terkunci? Sistem itu milik kita. Ini protokol pengamanan yang tidak pernah kami ketahui sebelumnya. Bu, ditanam di level terdalam. Saya tidak butuh detail teknis. Potong. Erlina. Kesabarannya habis. Saya butuh solusi. Dengar. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Kalau tim internal Anda tidak kompeten, maka kita cari orang lain yang kompeten. Erlina kembali fokus pada tabletnya. Sebuah gestur yang menandakan percakapan itu sudah selesai. Hubungi firma konsultan terbaik di negara ini. Tawarkan bayaran 2 kali lipat jika perlu. Saya tidak peduli berapa biayanya. Perintahnya tanpa menoleh. Suaranya dingin dan absolut. Saya mau masalah ini selesai besok pagi. Pak Surya hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tidak berani membantah karena ia tahu perdebatan apapun hanya akan berakhir dengan pemecatan dirinya. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan perasaan hancur. Ia tahu perintah itu mustahil. Ia tahu ia baru saja diperintahkan untuk menyewa sekelompok ahli kunci terhebat di dunia untuk membuka sebuah pintu yang kuncinya telah dibuang ke dasar samudra, bersama satu-satunya orang yang tahu di mana letak pintu itu berada. Ia tidak sedang menjalankan solusi. Ia hanya sedang menunda pengumuman waktu kematian perusahaan. Pagi berikutnya, secerca harapan palsu sempat menyinari Jaya Raya Group. Sebuah tim konsultan IT dari firma paling bergengsi di Jakarta tiba. Mereka datang dengan kemeja yang disetrika rapi, tas laptop canggih, dan aura percaya diri yang mahal. Erlina menyambut mereka dengan dagu terangkat, merasa bahwa masalah sepele ini akan segera berakhir dengan kekuatan uang dan keahlian yang sebenarnya. Bukan dengan tim internalnya yang ia anggap tidak kompeten. Di bawah tatapan dingin Erlina, dari balik kaca ruang kontrol, para konsultan itu mulai bekerja. Mereka menjalankan program diagnostik mereka, mengetikkan barisan perintah yang rumit. Namun, wajah mereka yang tadinya percaya diri perlahan berubah menjadi bingung, lalu frustrasi. Mereka menghadapi dinding yang sama. Kernel sistem terkunci rapat. Setelah beberapa jam, tanpa hasil, pimpinan tim konsultan memutuskan untuk mengambil tindakan agresif. Sistem pertahanannya luar biasa, katanya pada rekannya dan Pak Surya yang mengawasi dengan cemas. Kita tidak bisa membujuknya, jadi kita harus memaksanya. Saya akan coba lakukan bypass pada protokol keamanan level 3. Itulah pemicunya. Tindakan itu bagi sistem Nexus adalah sebuah serangan frontal. Seketika seolah ada saraf tak terlihat yang tersentuh. Sebuah protokol pertahanan diri Mahakarya Fandi yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya langsung aktif di lantai pabrik yang berjarak puluhan kilometer jauhnya. Alunan musik mesin yang ritmis tiba-tiba berhenti. Lengan-lengan robotik yang sedang mengangkat sasis mobil membeku di udara. Lampu-lampu hijau di sepanjang jalur perakitan serentak berubah menjadi merah menyala. Diiringi suara desitan logam yang mengerikan saat semuanya berhenti total. Di kantor pusat, layar, monitor di seluruh divisi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia berkedip, serempak. Kemudian semuanya menjadi
Hitam. Keheningan yang tiba-tiba terasa. Begitu mengerikan. Sesaat kemudian, sebuah pesan tunggal muncul di setiap layar dengan huruf balok berwarna merah. Darah. Protokol integritas Delange. Shutdown fatal diaktifkan. Semua operasional dihentikan. Seluruh data, seluruh akses, seluruh informasi yang menjadi darah bagi perusahaan lenyap. Seketika. Jaya Raya kini resmi buta, tuli, dan lumpuh. Pimpinan tim konsultan berjalan keluar menemui Erlina dengan wajah sepucat mayat dan kening dibasahi keringat dingin. "Bu, saya minta maaf." Suaranya tercekat. "Ini di luar dugaan. Ini bukan sekadar sistem. Ini sebuah benteng digital. Setiap kali kami mencoba memaksanya, sistem ini justru menghancurkan dirinya sendiri untuk melindungi intinya. Arsitekturnya brilian sekaligus mengerikan. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Sama sekali tidak ada." Dunia Erlina seakan runtuh. Teriakan frustrasinya tenggelam oleh dering ponselnya yang tak henti-henti membawa laporan kiamat operasional dari setiap sudut kerajaannya. Untuk pertama kalinya, topeng dingin dan angku itu retak dan hancur berkeping-keping, menampakkan kepanikan yang murni dan primitif dari seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa ia telah salah. Untuk pertama kalinya, topeng dingin dan angku itu retak dan hancur berkeping-keping, menampakkan kepanikan yang murni dan primitif dari seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa ia telah menghancurkan kerajaannya dengan tangannya sendiri. Di dalam kantornya, yang gelap dan sunyi, yang diterangi hanya oleh pesan-pesan error berwarna merah di monitor dan gemerlap lampu kota. Di kejauhan yang seolah mengejek kegagalannya, Erlina akhirnya hancur. Ia tidak lagi berteriak. Ia hanya duduk, mematung di kursinya, sementara dring ponselnya yang tak henti-henti menjadi musik pengiring bagi kehancurannya. Setiap panggilan masuk dari kepala pabrik, kepala keuangan, hingga klien-klien yang marah terasa seperti paku yang menancap di peti mati karirnya. Kemudian, satu nama muncul di layar ponselnya yang membuatnya membeku. "Ayah." Dengan tangan gemetar, ia menjawab, bersiap menerima amarah dan kutukan yang pantas ia dapatkan. Namun, yang terdengar bukanlah amarah. Suara ayahnya terdengar lemah, syarat dengan kesedihan yang mendalam. "Erlina," katanya, pelan. "Ayah tidak membangun perusahaan itu dengan aturan, tapi dengan manusia. Saat kau kehilangan kepercayaan mereka, kau kehilangan segalanya. Ayah aku gagal." Islannya runtuh. Kekuasaan yang sesungguhnya bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk memiliki kekuatan merendahkan hati saat kau berbuat salah. Lanjut ayahnya. "Satu-satunya jalan keluar dari badai yang kau ciptakan adalah dengan menemukan kembali kemanusiaanmu. Perbaiki apa yang telah kau rusak. Bukan sebagai seorang CEO, tapi sebagai Erlina." Panggilan itu ditutup. Kata-kata ayahnya yang penuh dengan kekecewaan, namun juga secercah harapan menjadi palu terakhir yang menghancurkan bongkahan es di hatinya. Erlina menelungkupkan wajahnya di atas meja dan menangis. Sejadi-jadinya, bukan lagi tangisan frustrasi, melainkan tangisan penyesalan yang murni dan menyakitkan. Malam itu, di tengah kegelapan kantornya yang megah, sang Ratu Es telah mati, meninggalkan seorang wanita yang hancur dan sendirian. Setelah air matanya habis, sesuatu yang baru lahir dari dalam dirinya bukan lagi ambisi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk penebusan. Ia tahu ia tidak bisa memerintah atau membayar jalan keluarnya dari masalah ini. Ia harus memohon. Dengan energi baru yang lahir dari keputusasaan, ia bangkit. Ia tidak lagi memanggil asisten. Dengan hanya berbekal senter dari ponselnya, ia berjalan ke ruang HRD yang gelap, mencari sendiri data karyawan yang ia butuhkan. Akhirnya ia menemukannya, sebuah alamat di sudut kota yang jauh dari kemewahan. Tanpa berganti pakaian, ia meninggalkan menara Jaya Raya Group
mengendarai mobilnya, sendiri membelah malam. Perjalanan itu terasa seperti sebuah ziarah, meninggalkannya dunia kemewahan yang angkuh menuju sebuah kompleks perumahan. Sederhana. Ia berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil yang tampak hangat, diterangi lampu kuning. Inilah tempat tinggal pria yang telah ia hina. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk di dalam mobil, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Akhirnya ia melangkah keluar, berjalan ke pintu itu dan mengangkat tangannya yang gemetar untuk mengetuk. Ketukan ragu-ragu di pintu itu terdengar cukup keras di keheningan malam. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Di sanalah Fandi berdiri, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, jelas terkejut melihat sosok Cio Jayaraya berdiri di depan teras rumah kontrakannya yang sederhana. Ia lebih terkejut lagi melihat penampilan Erlina. Setelan mahalnya tanpa kusut, riasannya luntur oleh air mata dan tatapan matanya, yang dulu setajam elang kini tampak rapuh dan penuh permohonan. Hierarki kekuasaan di antara mereka seolah lenyap. Seketika, sebelum Fandi sempat berkata apa-apa, Erlina melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menundukkan kepalanya, dalam-dalam sebuah gestur penyesalan yang tulus. "Fendi, saya minta maaf," ucapnya dengan suara bergetar, menahan isak tangis yang siap meledak. "Saya salah, saya sombong, saya buta, dan saya telah menghancurkan segalanya. Semua ini salah saya." Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Fandi. "Saya tidak datang ke sini sebagai atasanmu. Saya tidak datang untuk memerintah. Saya datang untuk memohon. Tolong selamatkan perusahaan. Selamatkan ribuan karyawan yang nasibnya kini ada di ujung tanduk karena kebodohan saya." Fendi terdiam selama beberapa saat, terpaku oleh pemandangan di hadapannya. Ia melihat penyesalan yang begitu tulus di mata wanita yang telah menghinanya. Ia melihat bukan lagi seorang ratu es yang angkuh, melainkan seorang wanita yang hancur dan tersesat. Sesuatu di dalam dirinya, campuran antara kebanggaan pada karyanya dan rasa iba yang tak terduga tergerak. "Nexus adalah mahakarya saya," katanya pelan, akhirnya memecah keheningan. "Saya tidak akan membiarkannya mati." Tanpa perlu membahas uang atau jabatan, kesepakatan itu terjalin. Mereka kembali ke Gedung Jaya, grup yang gelap dan terasa seperti sebuah makam raksasa. Sepanjang malam, mereka bekerja berdampingan. Peran mereka kini terbalik. Fandi adalah sang jenderal di ruang komando IT. Jarinya menari di atas papan ketik dengan fokus dan ketenangan seorang maestro. Sementara Erlina sang CEO telah berubah menjadi ajudannya. Ia membuatkan kopi agar Fandi tetap terjaga. Ia memesan makanan. Ia mencatat setiap instruksi Fandi dan dengan sigap menelepon para kepala teknisi di pabrik dan gudang di tengah malam buta untuk mendapatkan kode, akses atau informasi yang Fandi butuhkan. Di tengah krisis itu, sebuah ikatan aneh mulai terbentuk. Erlina menyaksikan secara langsung kejeniusan dan gairah yang hampir ia hancurkan. Sementara Fendi untuk pertama kalinya melihat sisi lain dari Erlina. Seorang wanita yang gigih mau belajar dan saat tembok arogansinya runtuh ternyata memiliki hati yang tidak sedingin yang ia kira. Saat fajar pertama mulai menyingsing di ufuk timur menerobos masuk melalui jendela kaca raksasa, Fandi menekan tombol enter terakhir di layar. Barisan kode error berwarna merah berhenti mengalir. Fajar itu bukan hanya menandai hari yang baru, tetapi juga harapan baru. Saat fajar menyingsing, keajaiban terjadi. Satu persatu, sistem di Jaya Raya Group kembali hidup. Lampu-lampu hijau menyala di sepanjang jalur perakitan pabrik. Monitor di seluruh kantor kembali menampilkan data yang valid. Perusahaan yang beberapa jam lalu berada di ambang kematian kini kembali bernapas. Fandi dengan kejeniusannya telah berhasil melakukan resusitasi jantung pada menit-menit terakhir. Beberapa hari kemudian Erlina
berdiri di hadapan Dewan Direksi di ruang rapat yang sama di mana ia pernah mendeklarasikan titah arogannya. Namun, kali ini ia berdiri bukan sebagai ratu, melainkan sebagai seorang pemimpin yang telah belajar dari kesalahannya. Krisis yang baru saja kita lalui. Ia memulai dengan suara yang tenang dan mantap. Sepenuhnya adalah kesalahan saya. Kesombongan dan ketidaktahuan saya hampir menghancurkan warisan yang telah dibangun selama 30 tahun. Ia menatap setiap anggota dewan tanpa gentar. Perusahaan ini selamat bukan karena saya, tapi karena kejeniusan dan kebesaran hati dari orang yang telah saya zalimi. Fandi Prasetya. Di rapat itu, ia mengumumkan 3 keputusan. Pertamanya sebagai pemimpin yang terlahir kembali. Pertama, ia secara resmi meminta maaf dan mengangkat kembali Pak Budiman ke posisinya, mengakui kebijaksanaannya sebagai pilar perusahaan. Kedua, ia mengangkat Fandi Prasetya sebagai Chief Technology Officer CTO yang baru dengan paket saham yang signifikan. Ketiga, ia mendeklarasikan filosofi baru Jaya Raya Grup, manusia di atas proses dan empati, di atas efisiensi buta. 2 tahun berlalu, di bawah kepemimpinan Erlina. Yang baru, Jaya Raya Group tidak hanya pulih, tetapi melesat lebih tinggi dari sebelumnya. Atmosfer perusahaan kini penuh dengan inovasi, kolaborasi, dan rasa memiliki. Erlina yang tak lagi dingin kini mengenal nama karyawan-karyawannya. Ia memimpin dengan inspirasi, bukan dengan rasa takut. Hubungan kerja antara Erlina dan Fandi pun mekar. Malam-malam panjang saat krisis telah menumbuhkan benih saling menghormati yang kemudian disirami oleh kerja sama sehari-hari, hingga tumbuh menjadi persahabatan yang dalam dan akhirnya bersemi menjadi cinta yang tulus dan tenang. Di suatu senja yang indah di taman atap gedung Jaya Raya Group, Fandi berdiri di samping Erlina memandangi kota yang bermandikan cahaya keemasan. Dulu kau membangun tembok di sekitarmu. Dari tempat ini, kata Fandi sambil tersenyum lembut. Sekarang kau membangun jembatan. Ia kemudian berlutut mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya sebuah cincin berkilau. Erlina Wijaya, maukah kau membangun masa depan bersamaku? Dengan air mata kebahagiaan yang mengalir hangat di pipinya, Erlina mengangguk. Ya, Fendi, aku mau. Pernikahan mereka bukan hanya penyatuan 2 insan, tapi juga simbol dari kemenangan penebusan atas kesombongan, dan bukti bahwa dari kesalahan terbesar, sekalipun bisa lahir awal yang paling indah. Kisah Erlina dan Fandi mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kemampuan untuk tidak pernah jatuh, melainkan pada keberanian untuk bangkit, mengakui kesalahan, dan membangun kembali dengan hati yang lebih bijaksana. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir di channel Ken Arok Productions. Jika kamu menyukai kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa. Yeah.